Ya baik, selamat malam Bu Res. Apa kabar? Assalamualaikum Selam- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Raka. Alhamdulillah kabarnya baik Pak Raka. Ya, gimana hari-harinya Bu Res di sekolah? Aman-aman saja? Oh, harinya aman-aman saja Pak. Cuma ada beberapa kendala yang ingin dicurhatkan sama Pak Raka. Bisakah Pak Raka meluangkan waktunya untuk saya hari ini? Bisa. Alhamdulillah bisa Bu Res. Kakak juga siap membantu Bu Res, istilahnya memberikan masukan atau saling bertukar pikiran gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu ini Bu Res untuk malam hari ini? Oh, begini Pak Raka. Oh, dalam akhir-akhir ini ya rasanya dalam pembelajaran tersebut saya merasa perlu untuk meningkatkan pembelajaran saya atau kompetensi saya dalam pengelolaan kelas, Pak Raka. Ya, bagus sekali itu Bu Res. Mungkin apa kira-kira tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetisi tersebut? Saya ingin apa ya? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, Pak Raka. Ya, kelas yang menyenangkan bagi siswa saya. Di mana saya ingin siswa-siswa tersebut memperhatikan saya saat saya berbicara, memperhatikan saya saat saya menerangkan pelajaran. Jadi pokoknya saya ingin mereka fokus dulu gitu dan tidak memperhatikan teman yang lainnya dulu begitu, Pak Raka. Ya, berarti kita juga harus menciptakan suasana yang kondusif ya, kira-kira ya Bu Res. Jadi apa yang sudah Ibu Resma lakukan ini untuk mencapai tujuan Ibu tentang dalam meningkatkan eh, menciptakan kondisi kelas yang baik atau kondisi kelas yang menurut Bu Res itu sudah memenuhi syarat lah gitu, istilahnya. Ya begini Pak Raka, saya sudah mencoba berbagai macam metode. Itu bagaimana siswa-siswa saya itu tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Saya juga sudah berusaha untuk memberikan media-media pembelajaran dalam pembelajaran. Namun memang rasanya masih belum kondusif, belum mencapai target yang saya inginkan seperti itu Pak Raka. Oh iya, berarti uh, dari yang mau Ibu Res laksanakan berarti apalah kira-kiranya tantangan atau kendala Bu Res selama untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira? Tantangan tentu ada ya, tantangannya bagi saya itu adalah apa, sulitnya saya mengajarkan cara mereka jadi asik ngobrol dengan anak sebelahnya dan biasa saran gitu. Jadi itu yang ingin saya tingkatkan, yang ingin saya robah bagaimana supaya siswa-siswa ini fokus ke saya gitu, fokus memperhatikan pembelajaran yang telah diberikan gitu. Ya, benar sekali itu Bu Res. Mungkin ada juga siswa kita yang sudah kurang memperhatikan atau kurang ikut aktif lah dalam pembelajaran, istilahnya mereka asik sendiri atau berbicara dengan temannya atau sering mengganggu teman-temannya. Jadi kira-kira ya dari yang kita Ibu Res jabarkan tadi, adalah kita bahas strategi apa ya yang untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Jadi mungkin kita mencari kiat-kiatnya ya, mencari kiat-kiatnya atau yang kita bisa terapkan di dalam kelas. Kita perlu memahami dulu Bores, kita perlu memahami siswa kita itu satu persatu. Jadi apa yang mana siswa kita itu yang sudah kita asesmen atau hasilnya bagaimana. Jadi kita juga untuk siswa yang bermasalah atau siswa yang tidak bermasalah, jadi kita mencari dulu penyebabnya.
Bagaimana siswa itu yang suka berbicara atau saat pembelajaran berlangsung, apakah karena mereka tidak memahami materi pembelajaran misalnya, atau mereka kurang paham, atau mereka kurang mengerti, atau mereka memang kurang menarik lah pelajarannya bagi mereka gitu. Jadi apakah karena mereka juga merasa bosan atau merasa tidak nyaman lah di dalam kelasnya, atau mereka ingin menarik perhatian gitu. Nah, gimana menurut Bu Res itu? Ya begini Pak Raka, rasanya kalau dari penjabaran yang Pak Raka sebutkan tadi, apa kiat-kiat yang perlu kita lakukan, kita mencari kiat-kiatnya supaya anak-anak tersebut bisa apa bisa memperhatikan materi pembelajarannya. Apa permasalahannya? Saya kira anak-anak ini sulit memahami materi pelajaran yang diberikan mungkin Pak Raka. Atau mungkin juga kayaknya mereka merasa bahwa metode atau media pembelajaran yang diberikan itu kurang menarik gitu. Jadi itu mungkin yang membuat mereka lebih senang, lebih asik berbicara dengan teman sebelahnya. Atau mungkin juga kayaknya kurang diperhatikan. Nah, mungkin seperti itu Pak Raka. Ya, berarti jika demikian itu yang Ibu jelaskan tentang permasalahannya. Jadi kita juga perlu nih Bu menjelaskan atau menjelaskan kepada murid itu tuh dengan jelasan yang baik. Pertama menarik juga menarik pembelajarannya dari intonasi berbicara misalnya, atau dengan memperhatikan atau kita berjalan ke mereka, mengelilingi mereka misalnya. Jadi ada yang menarik mereka untuk biar fokus. Kita juga menggunakan metode pembelajaran ini yang lebih bervariasi agar para siswa kita tidak bosan juga. Jadi dari media-media itu kita juga bisa menjelaskan pembelajaran itu atau tujuan pembelajaran itu bisa lebih tepat kepada para siswa kita. Jadi mereka itu tidak bosan atau tidak mau mengganggu temannya. Kalau mereka sudah fokus atau sudah tenang di dalam kelas, berarti pembelajaran kita juga sudah berjalan dengan lancar. Jadi kendala-kendala itu bisa kita atasi dengan kekurangan siswa kita yang kurang memahami pembelajaran, berarti dengan media-media itu yang harus kita bangun itu sebagai guru. Jadi setiap harinya atau setiap pembelajarannya itu setiap minggunya bervariasi. Jadi bukan hanya sekedar metode ceramahnya saja, dengan metode pembelajaran yang audio, video misalnya, atau melalui poster atau yang lainnya, yang mana menurut Bu Res itu bisa Bu Res lakukan sesuai dengan keadaannya Bu Res atau keadaan kondisi yang di sekolah bisa dilaksanakan gitu. Jadi istilahnya media-media itu bisa kita cari. Media konkret juga banyak itu Bu Res, kira-kiranya bisa yang bisa dipahami oleh murid kita ya lebih gampang dengan media konkret, istilahnya mereka menarik lah, istilahnya ada wujudnya langsung itu media konkretnya. Atau dia kalau dengan zamannya sekarang kayak zaman informasinya kita lebih jelas, ya menampilkan video pembelajaran yang ada di YouTube atau yang ada di PMM, aksi nyata dari teman-teman kita berbagi praktik baik misalnya. Jadi metode-metode itu bisa kita bangun itu sebenarnya Bu Res. Jadi biar anak itu lebih giat belajar atau mau belajar lah istilahnya ya. Karena rata-rata kita mengajar di kelas rendah atau di SD ini siswanya ya bermain, istilahnya belajar sambil bermain lah. Nah, jadi mungkin itu yang harus kita bangun ini kira-kira Bu Res. Ya, terima kasih Pak Raka. Rasanya sudah ada gambaran bagi saya tentang bagaimana menerapkan strategi yang bisa membuat siswa-siswa lebih fokus terhadap pembelajaran. Bagaimana caranya mengatur strategi-strategi agar siswa-siswa tidak berbicara lagi di saat gurunya menerang pelajaran.
seperti yang dibicarakan tadi, ada tentang menampilkan video-video pembelajaran yang menarik, ada menampilkan tentang materi-materi yang menarik lah pokoknya. Kemudian mungkin ada tayangan video-video apa namanya video yang bisa mengajak siswa tersebut untuk fokus melihatnya gitu, tayangan-tayangan yang menarik. Kemudian ada lagi cerita-cerita gitu nak Pak Raka, cerita-cerita yang menarik juga agar mereka lebih fokus. Kemudian cara guru menerangkan pelajaran dengan cara yang menarik juga. Seperti itu. Seperti itu ya Pak Raka ya. Terima kasih Pak Raka sudah menambah pengetahuan rasanya dan sudah memberikan gambaran untuk saya untuk bisa meningkatkan kompetensi diri dalam membuat siswa-siswa lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran saya. Ya, mungkin selain itu juga kita perlu Bu Res menguatkan ya, memberikan penguatan positif kepada siswa kita. Jadi budaya-budaya positif itu perlu kita terapkan juga di kelas. Mungkin dengan media atau dengan diskusi, banyaklah metode-metode yang bisa kita terapkan. Jadi penguatan positif itu kepada siswa ya nih, kepada siswa yang tidak berbicara itu juga kita harus berikan seperti pujian atau kita memberikan apresiasi sebagai guru ke murid misalnya. Jadi mereka itu jadi contoh kepada teman-temannya yang sering berbicara, yang sering berjalan, atau yang sering mengganggu temannya. Jadi kita memberikan nih contoh konkret juga kepada teman-temannya yang ribut-ribut tadi. Jadi mungkin Ibu Res bisa menerapkan itu. Jadi Ibu Res bisa memberikan contoh konkret kepada teman-teman yang murid itu agar mereka tidak ribut. Nah, ya strateginya ya diatur lagi sama Bu Res lah sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Kalau kesepakatan kelasnya Bu Res adalah atau disepakati dengan warga di dalam kelas, ya sudah kita kembalikan lagi ke kesepakatan kelasnya. Gitulah kira-kira. Baik, terima kasih Pak Raka. Saya akan mencoba menerapkan strategi-strategi. Saya juga akan berusaha menerapkan bagaimana seperti yang Pak Raka sampaikan tadi dengan sering-sering mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ya, mungkin tambahannya juga, Bu Res. Jadi kita juga perlu kerjasama ini, kerjasama dengan rekan sejawat di sekolah Bu Res, dengan pimpinan Bu Res, atau dengan orang tua murid agar terciptanya kondisi kelas. Jadi mungkin kiat-kiatnya apalah masukan atau umpan baliknya dari rekan sejawat Bu Res kira-kira ini. Ya Pak Raka, terima kasih sekali atas gambaran-gambaran yang telah diberikan. Kemudian bagaimana strategi-strategi yang sudah dijelaskan tadi. Saya akan mencoba menerapkan strategi-strategi tersebut. Ya, mungkin sampai di sini juga Bu Res rasanya pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin mudah-mudahan lah kiat-kiat kita atau pembahasan kita bisa Ibu terapkan. Mudah-mudahan pembelajaran di dalam kelas Bu Res bisa berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan malam hari ini. Mungkin bagaimanapun nanti strategi yang Ibu lakukan berjalan dengan lancar atau berjalan ada kekurangan atau ada kelebihannya, mungkin bisa Bu Res sampaikan juga kepada saya.
Jadi jadi bahan juga nanti untuk kedepannya. Baik Pak, terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih Bapak telah mau mendengarkan unek-unek yang ada dalam kepala saya, dan terima kasih juga ada beberapa strategi yang telah diberikan gambaran untuk saya dalam cara memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Terima kasih Pak sekali lagi dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Risma. Sedang apa Bu hari ini nih? Waalaikumsalam Pak Raka. Ini Pak Raka lagi menyiapkan media pembelajaran untuk besok Pak Raka. Ya mungkin kalau saya mengganggu boleh nih Bu Risma sebentar. Ada sedikitnya yang ingin dibicarakan ini. Boleh Pak Raka. Kebetulan ini medianya sudah hampir selesai Pak Raka. Oh iya, terima kasih ya Bu. Baik. Bapak Raka santai kita berbicara di sini. Saya santai. Kita mungkin di sini saja Bu. Oke. Rasanya Pak Raka tidak mengganggu karena ini media. Rasanya Pak Raka tidak mengganggu karena ini media saya sudah selesai. Ngomong-ngomong Pak Raka, apa yang ingin Pak Raka bicarakan ini? Ya, kira-kira Kelihatannya ini sangat serius sekali. ya keluh kesah. Kira-kira ini saya sedang dilanda keresahan ya, namanya keresahan, dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami. Oke, baik Pak Raka. Semoga dengan kita berbicara di daring ini ya Pak Raka, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, semoga mendapatkan solusi atas keresahan yang Pak Raka rasakan. Ya, mungkin ini Coba, boleh. ya coba Pak Raka ceritakan apa yang membuat Pak Raka jadi resah saat ini nih. Ya, mungkin gini Bu Res, kemarin saya ditegur sama pimpinan saya kepala sekolah gitu kan. Mungkin karena ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Bu Res. Ketidakdisiplinan yang bagaimana tuh Pak Raka? Sehingga Pak Raka mendapatkan teguran. Coba Pak Raka jelaskan seperti apa itu. Ya, kemarin saya dipanggil ke ruangan beliau, menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WA. Gitu. Terus lalu bagaimana menurut Pak Raka itu alasannya? Apa yang membuat Pak Raka tersebut selalu datang terlambat? Ya, saya Pasti Pak datang Raka terlambat punya alasan. bukan alasannya Bu. Ya, istilahnya saya terlambat itu bukan alasan. Jadi anak saya sudah masuk TK, mungkin sudah setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan gitu ya. Jadi mengantarkan ke sekolah gitu. Itu masalahnya. Menurut Pak Raka, apakah yang Pak Raka lakukan itu melanggar kedisiplinan seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tersebut, Pak Raka? Ya, saya menyadari bahwa saya memang melanggar ya, Bu, melanggar kedisiplin karena setiap hari tidak datang terlambat meskipun saya sudah izin gitu. Oh, begitu. Nah, Pak Raka, kalau datang terlambat sekali, 2 kali, itu mungkin biasa ya Pak Raka ya, kita maklumi saja. Tapi kalau setiap hari itu kayaknya memang sulit ya Pak Raka ya. Karena apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita Pak Raka. Jadi saat sampai di sekolah itu kalau bisa kan gurunya yang datang duluan Pak Raka. Jadi kita bisa memberi contoh untuk anak-anak kita Pak Raka. Lalu apa yang jadi masalah yang menjadi keresahan sekali ini untuk Pak Raka? Wah, ikan Pak Raka ditegur oleh kepala sekolah karena sering datang terlambat gitu kan. Mungkin ada keresahan yang menjadi keresahannya yang lain ada enggak Pak Raka?
Ya, betul sekali Bu Res. Memang saya rasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah tidak enak dengan kepala sekolah. Karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima ya, kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Hmm, begitu. Oh, berarti karena Pak Raka ini sebenarnya bukan kurang disiplin juga ya Pak Raka ya, tapi kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada alasannya gitu kan. Mungkin dengan datang terlambat itu yang membuat Pak Raka ditegur oleh kepala sekolah. Oh, yang menjadi keresahan Pak Raka karena teguran kepala sekolah itu ya Pak Raka ya. Sebab ada apa? Kemudian Pak Raka itu melakukan datang terlambat itu bukan karena disengaja, namun karena ada alasannya. Dan alasan itu tepat sekali, itu mengantarkan anak. Nah, jadi apa? Menurut Pak Raka ini bagaimana dengan sikap Pak Raka seharusnya gitu? Ya seharusnya saya juga menerima disiplin ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelumnya saya akan bicara dengan eh, saudara saya masalah pengantaran ini. Jadi akan mungkin diaturlah dengan keluarga ini, Bu Res. Oh iya. Ini anaknya keponakan ya Pak Raka ya? Ya, Oh gitu. Oh, terima sebenarnya harusnya saya harus menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah. Tapi kemarin saya sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Mungkin saya suasana lah yang membuat saya seperti itu, Boris. oh gitu. Oh, jadi apa yang Pak Raka akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan yang ada dalam hati Pak Raka tersebut? Ya, rencana saya mungkin menemui kepala sekolah, menemui beliau untuk minta maaf agar tidak kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Oke. Lalu bagaimana Pak Raka memperbaiki masalah kedisiplinan ini, Pak Raka? Nah, ya benar sekali Bu Res. Yang saya bingung itu bagaimana agar saya bisa disiplin, tapi juga kesibukan saya tidak terabaikan gitu kan. Oke. Menurut Pak Raka, kekuatan apa yang Pak Raka miliki untuk mengatasi keduanya? Supaya anak tidak datang, supaya Pak Raka tidak terlambat datang ke sekolah, dan supaya anaknya juga bisa diantar. Nah, bagaimana caranya Pak Raka kira-kira bisa mengatasi masalah itu? Ya mungkin dengan bangun pagi yang lebih waktunya lebih dipercepat gitu kan. Jadi bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi tepat waktu lah istilahnya tepat mengantarkan dia ke sekolah mungkin agak lebih cepat. Jadi saya juga bisa ke sekolah lebih cepat lagi. Ya, sangat bagus sekali ya Pak Raka solusi yang akan dilakukan Pak Raka itu sudah sangat luar biasa Pak Raka untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Apalagi tadi ada dua rasa, ada dua keresahan yang Pak Raka hadapi. Yaitu pertama pasti ada rasa segan sama kepala sekolah karena setiap hari terlambat gitu kan. Namun kewajiban Pak Raka harus ngantar anak gitu kan. Eh Ya sangat luar biasa lah solusi yang Pak Raka temukan itu. Ya alhamdulillah lah Bores. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini apalagi sudah berurusan dengan atasan ya, jadi agak khawatir takut salah langkah lah istilahnya ya takutlah mengambil risiko nanti atau apa gitu. Iya. Syukurlah Pak Raka sudah merasa lega. Oh, lalu dari yang sudah Pak Raka rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Raka lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya mengenai hubungan dengan atasan saya jadi mengutarakan permohonan maaf besok mungkin masalah disiplin ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelumnya saya akan bicara dengan eh, saudara saya masalah pengantaran ini. Jadi akan mungkin diaturlah dengan keluarga ini, Bu Res. Oh iya. Ini anaknya keponakan ya Pak Raka ya? Ya, Oh gitu. Oh, itu apa dengan membicarakan kepada keluarga,
yang bisa mengantarkannya. Itu ide yang sangat bagus sekali ya Pak Raka ya. Semoga dapat Ya. segera terselesaikan dan Pak Raka juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tidak dihantui rasa takut, rasa gelisah. Kadang kan karena kita sebenarnya kan kita nggak berbuat salah kan, tapi Hmm. dengan kita seperti tadi sering datang terlambat. Assalamualaikum Bu Risma. Sedang apa Bu hari ini nih? Assalamualaikum Bu Risma. Sedang apa Bu hari ini nih? Waalaikumsalam Pak Raka. Ini Pak Raka lagi menyiapkan media pembelajaran untuk besok Pak Raka. Ya mungkin kalau saya mengganggu boleh nih Bu Risma sebentar. Ada sedikit yang ingin Oh, dibicarakan ini. boleh Pak Raka. Kebetulan ini medianya sudah hampir selesai Pak Raka. Oh iya, terima kasih ya Bu. Baik. Bapak Raka santai kita berbicara di sini. Saya santai. Kita mungkin di sini saja Bu. Oke. Rasanya Pak Raka tidak mengganggu karena ini media saya sudah selesai. Ngomong-ngomong Pak Raka, apa yang ingin Pak Raka bicarakan ini? Ya kira-kira Kelihatannya ini sangat serius sekali. ya keluh-keluh kesah. Kira-kira ini saya sedang dilanda keresahan ya, namanya keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami. Oke, baik Pak Raka. Semoga dengan kita berbicara di daring ini ya Pak Raka, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, semoga mendapatkan solusi atas keresahan yang Pak Raka rasakan. Ya mungkin ini Bu. Coba, ya coba Pak Raka ceritakan apa yang membuat Pak Raka jadi resah saat ini nih. Ya mungkin gini Bu Res. Kemarin saya ditegur sama pimpinan saya kepala sekolah gitu kan. Mungkin karena ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Bu Res. Ketidakdisiplinan yang bagaimana tuh Pak Raka? Sehingga Pak Raka mendapatkan teguran. Coba Pak Raka jelaskan seperti apa itu. Ya kemarin saya dipanggil ke ruangan beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat saya selalu meminta izin lewat WA. Gitu. Terus lalu bagaimana menurut Pak Raka itu alasannya? Apa yang membuat Pak Raka tersebut selalu datang terlambat? Ya saya Pasti Pak datang Raka terlambat punya alasan. bukan alasannya Bu. Ya istilahnya saya terlambat itu bukan alasan. Jadi anak saya sudah masuk TK, mungkin sudah setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan gitu ya. Jadi mengantarkan ke sekolah gitu. Itu masalahnya. Menurut Pak Raka, apakah yang Pak Raka lakukan itu melanggar kedisiplinan seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tersebut, Pak Raka? Ya saya menyadari bahwa saya memang melanggar ya Bu, melanggar kedisiplin karena setiap hari tidak datang terlambat meskipun saya sudah izin gitu. Oh, begitu. Nah, Pak Raka, kalau datang terlambat sekali, 2 kali, itu mungkin biasa ya Pak Raka ya, kita maklumi saja. Tapi kalau setiap hari itu kayaknya memang sulit ya Pak Raka ya. Karena apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita Pak Raka. Jadi saat sampai di sekolah itu kalau bisa kan gurunya yang datang duluan Pak Raka. Jadi kita bisa memberi contoh untuk anak-anak kita Pak Raka. Lalu apa yang jadi masalah yang menjadi keresahan sekali ini untuk Pak Raka? Wah, ikan Pak Raka ditegur oleh kepala sekolah karena sering datang terlambat gitu kan. Mungkin ada keresahan yang menjadi keresahannya yang lain ada enggak Pak Raka? Ya betul sekali Bu Res, memang saya rasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu. Oh, berarti karena Pak Raka ini sebenarnya bukan kurang disiplin juga ya Pak Raka ya, tapi kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada alasannya gitu kan.
Mungkin dengan datang terlambat itu yang membuat Pak Raka ditegur oleh kepala sekolah. Yang menjadi keresahan Pak Raka karena teguran kepala sekolah itu ya Pak Raka ya. Sebab ada apa? Kemudian Pak Raka itu melakukan datang terlambat itu bukan karena disengaja, namun karena ada alasannya. Dan alasan itu tepat sekali, itu mengantarkan anak. Nah, jadi apa? Menurut Pak Raka ini bagaimana dengan sikap Pak Raka seharusnya gitu? Ya seharusnya saya juga menerima sebenarnya. Harusnya saya harus menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah. Tapi kemarin saya sedikit terbawa emosi.